Sidang gugatan perdata antara Dahlan Iskan melawan PT Jawa Pos terkait saham PT Dharma Nyata Press digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026. Dalam fakta persidangan penggugat menghadirkan saksi fakta yakni Muhammad Yamin mantan anak buah Dahlan Iskan. Fakta baru muncul dalam perkara gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos tersebut. Keterangan saksi fakta dari pihak Dahlan Iskan mengungkap bahwa sahamnya di PT Dharma Nyata Press atau DNP, adalah memang milik Dahlan Iskan dan tidak pernah dimiliki oleh PT Jawa Pos juga tidak pernah dialihkan kepada PT Jawa Pos. Saksi menerangkan, memang pernah ada pembicaraan terkait restrukturisasi anak usaha di PT Jawa Pos, tetapi itu kaitannya dengan rencana Go Public Jawa Pos dan bukan berarti anak usaha yang dimaksud adalah anak usaha PT Jawa Pos secara hukum. Punya Pak Dahlan, punya Pak Dahlan. Sampai keluar itu punya Pak Dahlan semua. Punya Pak Dahlan. Oke. Berikutnya terkait akte pernyataan itu, apakah tahu Anda Pak Dahlan pernah datang ke notaris, ada notaris kita datang akte itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Oke. Jawa Pos dari lalu ya. Di PT mana? Dari adanya pengalihan saham 22 PT, 22 perusahaan. 22 PT itu rencana publik itu ada dari rencana kita malah 32 yang terlaksana 20 PT. Apakah ada pengalihan? Pernah ada pengalihan diimbangi dengan keputusan RUPS masing-masing itu menyatakan bahwa menyetujui saham Dahlan Iskan dilanjutkan ke Jawa Pos dari PT Nusantara, baru ditindaklanjuti akte jual beli kepada Dahlan kepada JDF. Jadi ada tindakan jual beli? Ada tindakan jual beli, itu tahu persis. Saudara tahu dari mana? Tapi yang terus, ya. Ditemui setelah persidangan, Beril Cholif Arahman kuasa hukum Dahlan Iskan menyampaikan bahwa tidak ada bukti setor modal atau sejenisnya dari PT Jawa Pos kepada PT Dharma Nyata Press. Dulu kerja di Jawa Pos dari tahun 89 sampai 2018 kurang lebih. Nah, saksi ini selain di Jawa Pos, dia diminta oleh Pak Dahlan untuk yang ngurusi soal administrasi PT Dharma Nyata Press. Nah, di mana PT Dharma Nyata Press diterangkan oleh saksi tadi adalah milik dari Pak Dahlan Iskan. Dari data-data yang ada, data-data perseroan, tunjukkan itu milik Pak Dahlan Iskan. Nah, kalau misalnya di kemudian hari ada akte pernyataan di mana yang isinya menyatakan Pak Dahlan Iskan menyatakan bahwa sahamnya di Dharma Nyata adalah milik Jawa Pos. Nah, itu tidak boleh dipahami secara letterlek, secara tekstual, tetapi harus dilihat dengan konteks sejarah. Kenapa kok ada akte atau surat yang demikian? Ya karena ada rencana Go Public. Jadi Go Public artinya Jawa Pos ini kan mau di Go Public. Untuk Go Public, untuk menjadi perusahaan terbuka, kan agar seksi. Kalau nggak ada, kalau asetnya nggak banyak, ya perusahaannya tidak banyak, hanya sedikit, nggak seksi, nggak menarik, nggak laku di market, di IPO itu tidak laku. Tapi kalau asetnya banyak, perusahaannya banyak, itu akan seksi dan menarik. Nah, karena alasan itulah agar seksi menarik, maka saham-sahamnya, perusahaan Jawa Pos maupun perusahaan milik Pak Dahlan yang bukan milik Jawa Pos mau digabungkan jadi satu, mau dibesarkan gitu. Kenapa kok demikian? Kok Pak Dahlan kok mau rela perusahaannya itu mau digabungkan ikut di IPO kan di Dharma Nyata itu tadi, kenapa kok mau ikut di IPO kan, di Go Public kan? Ya karena semata-mata untuk membesarkan Jawa Pos. Tapi bukan serta-merta Dharma Nyata milik Jawa Pos, enggak, itu milik Pak Dahlan Iskan. Dan tidak ada, sepengetahuan kami itu tidak pernah ada bukti uang masuk Jawa Pos ke Dharma Nyata. Berarti saksi meringankan ini ya, gugatannya Pak Dahlan. Apa? Meringankan gugatannya Pak Dahlan. Membenarkan. Oke, makasih. Sementara kuasa hukum PT Jawa Pos, Kimham Pentakosta, menyampaikan bahwa kesaksian tersebut memperkuat bantahan PT Jawa Pos terkait sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press. Justru saksi fakta yang dibawa oleh Pak Dahlan Iskan itu sangat sempurna membuktikan bantahan tergugat, khususnya di perkara mengenai dokumen. Justru saksi fakta yang dibawa Pak Dahlan Iskan sendiri menyatakan saksi melihat sendiri Pak Dahlan sudah menerima dokumen-dokumen yang diminta. Jadi untuk apa? Bahkan tadi majelis hakim sudah mempertanyakan, kalau sudah dapat untuk apa diperkarakan lagi perkara dokumen ini. Untuk PT Dharma Nyata Press
saya kira apa yang disampaikan saksi juga sangat mendukung bantahan dari tergugat. Yang pertama, saksi mengetahui sendiri Pak Dahlan Iskan sudah pernah menjual saham-saham dalam PT Dharmanyata Press kepada PT JJMR, itu Jawa Post Group. Sudah dijual, sudah dibayarkan secara lunas oleh PT JJMR. Jadi sekarang Pak Dahlan mengakui memiliki PT Dharmanyata Press, itu justru adalah dalil yang sangat lemah yang kita bisa bantahkan. Berarti saksi ini sangat tahu seluk-beluknya ya, semuanya ya. Saksi ini Dominan. 30 tahun ikut Pak Dahlan Iskan, bahkan tanda tangan Pak Dahlan Iskan, beliau sudah bisa validasi dokumen-dokumen kami, bukti-bukti yang kami sampaikan, ada tanda tangan Pak Dahlan Iskan di sana. Saksi sudah melihat sendiri, saksi mengatakan itu benar tanda tangan Pak Dahlan Iskan. Seperti itu. Itu JJMN itu ini ya, apa? Termasuk 32 itu tadi ya. Jadi dari 32 anak perusahaan Jawa Pos yang dulu menggunakan nama Pak Dahlan, dari saksi tadi ternyata sudah ada 22 yang dikembalikan oleh Pak Dahlan kepada JJMN. Namun ada 10 yang tidak mau dikembalikan, salah satunya PT Dharmanyata Press. Hakim tadi sudah menyatakan kenapa kok tidak mau dikembalikan. Saksi mengatakan tidak tahu. Itu ditanyakan sendiri kepada Pak Dahlan Iskan. Berarti tujuan Pak Dahlan apakah ada dugaan untuk membesarkan ini Jawa Pos? Ya, saya rasa kalau dari dokumen-dokumen yang kami sampaikan, memang 32 anak perusahaan itu adalah perusahaan yang modalnya diberikan sendiri oleh PT Jawa Pos, sehingga memang secara hukum itu harus dikembalikan kepada Jawa Pos. Dokumen apa saja tadi Mas yang sudah diserahkan Jawa Pos tapi ditinggal Dahlan Iskan? Setiap RUPS dari tahun 89 sampai 2017, saksi tadi mengatakan saksi mengetahui selalu dibuat buku laporan tahunan. Buku laporan tahunan itu selalu diberikan kepada para pemegang saham. Namun oleh Pak Dahlan Iskan setelah didapatkan ditinggal di PT Jawa Pos. Ditinggal sendiri Tinggal di kantor maksudnya. ditinggal ke kantornya si saksi tadi, ke Pak Muhammad Yamin. Gitu. Dari tahun berapa ke berapa itu? 89 kalau kesaksian tadi 89 sampai 2018. Gitu. Nama lengkap Mas? Kim Ham Pentakosta, Bu. Sampai Dari Surabaya Rahayu mewartakan.